Mari berdanbus di pondok daun, gendang ditabuh menarilah kita. Ketemu lagi di Nata Berpantun bersama saya Dita Zulaika. Pohon karet berbaris rapi, banyak dihuni burung dan mentilen. Sungguh istimewa episode kali ini, ada Bang Ahai empunya drumland. Halo Bang Ahai, apa kabar? Halo, sehat Dita, makasih. Ya, semoga dalam keadaan baik-baik saja Bang. Alhamdulillah masih sehat. Hari ini pemirsa, jauh dari hingar-bingar kota, ada sebuah tempat atau sebut saja padepokan di mana karya-karya masterpiece berupa alat musik perkusi drum custom dibuat di sini. Kliennya bukan sembarangan. Sejumlah drummer papan atas negeri ini tercatat sebagai kolektornya. Saking kerennya, sang empunya padepokan ini sudah dinobatkan sebagai salah satu dari Fortis Local Heroes Indonesia. Dan beliau adalah putra asli Babel, tepatnya di Desa Seliman ini, Kabupaten Bangka Barat. Jadi Bang Arif Hidayat, atau bisa kita panggil Bang Ahai aja Bang ya? Bang Ahai. Sebagai nama inisial Abang ya. Jadi Bang, kita langsung aja Bang ya, pertanyaan kita. Keluar dari zona nyaman industri drum custom, lalu kembali ke tanah kelahiran dan memulai segalanya dari nol adalah sebuah keputusan yang sangat berani nih Bang. Atau mungkin bisa dibilang sedikit konyol. Ya. Lalu apa sih Bang sebenarnya motivasi dari seorang Ahai untuk melanjutkan passion Abang ini di bidang drum custom? Ya. Pertama passion ya. Karena memang jiwanya jiwa musik. Jadi ketika tahun 2011 Ahai ini berdiri. Jadi ketika itu saya masih sebagai pegawai negeri. Pegawai negeri sipil, jadi ditugaskan di Jakarta. Karena passionnya memang bermain musik, kita terbesit untuk bikin satu drum custom dengan ciri khas yang berbeda. Jadi ciri khas dari kayu-kayu tropical hardwood, jadi kayu-kayu dari daerah tropis. Selama ini drum itu dibikin dari kayu-kayu dari 4 musim. Jadi 4 season ya, dari maple, dari ini. Jadi timbul kejenuhan dari kami itu bahwa bisa nggak sih kalau drum itu dibikin dari kayu-kayu tropis, khususnya dari Indonesia, yang grain itu bagus-bagus, ya kualitas suara, frekuensi juga bagus-bagus. Jadi kita coba explore ke situ. Jadi awalnya iseng Dita. Jadi iseng. Tapi ketika waktu itu kita pasarkan melalui sosial media, kok responnya bagus, terus lanjut. Ya terakhir 2015 kita dilema, pilih, karena kan seorang birokrat harus disiplin ya. Jadi saya ambil keputusan bahwa pada saat itu saya keluar dari zona nyaman sebagai PNS. Ketika itu saya sebagai protokol gubernur juga. Jadi totally di pembuatan alat musik, khususnya drum band sama percussion. Jadi sebenarnya awalnya passion. Ternyata ada keputusan yang sulit juga Bang ya, memilih antara sebelumnya menjadi seorang PNS atau menekuni passion kita sendiri. Kan kita harus diskusi sama keluarga kan ya. Mereka juga pertama shock juga dengarnya, karena kan selama ini orang-orang kan pengen jadi birokrat biar ya ada pensiun. Tapi memang karena jiwa musik, passionnya itu lebih kuat, akhirnya sudahlah. Tapi dengan perhitungan yang matang. Ketika itu 2012 Ahai itu udah bisa ekspor, udah bisa ekspor ke 5 benua, terutama ke Eropa. Kita juga dapat partner atau kontrak yang settle untuk 2 tahun saat itu. Jadi pikir ya secara income bisalah menutupi yang dari zona nyaman tadi. Ya kira-kira kalau awalnya seperti itu. Kita sedikit flashback nih Bang ke belakang. Sebenarnya apa sih Bang awalnya Abang mau menekuni di bidang drum custom ini Bang? Dan dari mana sih Abang mendapatkan keahliannya? Awalnya dulu sebelum jadi birokrat dan ini waktu masih kuliah ya. Jadi rumah orang tua saya itu deket sama kawasan industri Pulau Gadung. Di situ ada salah satu pabrik drum satu-satunya lah saat itu di Indonesia.
Jadi teman-teman saya itu banyak di situ. Nah, sebelum-sebelumnya juga saya sebagai drummer, jadi lebih mengerti lah ya, lebih mengerti, lebih gampang untuk ini spare part untuk apa sih, Nah ketika itu kita dibolehkan masuk hanya untuk ya kunjungan gitu. Kita lihat prosesnya seperti itu, kita banyak tanya terutama ke foreman-nya, ke supervisornya, bahwa drum itu gini loh prosesnya gini. Selain itu ya kita memanfaatkan ini link dari YouTube. Terus saya juga dapat secara private juga ajaran dari Eropa, gimana sih bikin drum yang bagus mulai dari kayunya sampai ke produk jadi. Jadi banyak sumber, terutama dari pergaulan, terus dari sosial media, terutama dari YouTube. Terus yang terpenting waktu itu saya dididik salah satu drum maker dari Austria. Jadi tahu bahwa pegang cutter ini gini loh, bahwa menentukan umur kayu, cincin kayu itu gini loh, bahwa frekuensi kayu yang bagus, umur kayu yang bagus untuk drum gini. Jadi sahabat saya waktu itu ya total ngajarin, ya kita ibaratnya akhirnya dari ngajarin akhirnya berpartner gitu. Jadi ternyata abang ini udah sampai Eropa dan Australia juga bang ya belajarnya? Iya, kalau belajar kesananya enggak, tapi mereka ke Indonesia iya. Jadi waktu itu 2-3 orang mereka ke sini. Awalnya itu mereka kenalan sama kita itu lewat sosial media, bikin janji mereka mau kunjungan ke workshop kita, mau lihat proses. Ya akhirnya mereka rutin datang ke Indonesia sambil bawa drum yang kami mau seperti ini loh speknya. Jadi kita masuk Eropa itu nggak bisa sembarangan. Kita pertama kan kita harus melalui step-step yang ya harus bebas fungi, bebas jamur, terus harus kadar air yang sekian persen, terus frekuensi suara harus sekian persen. Ya akhirnya ketentuan-ketentuan itu yang kami tempuh, termasuk dari lem, pengecatan, mereka punya standar. Itu yang harus kami ikuti. Tapi ketika kami sudah berhasil untuk ekspor ke Eropa, kami masuk ke Spanyol, masuk ke Amerika, Australia, itu serasa tanpa hambatan karena memang standarnya kita udah tahu. Jadi kalau masalah drum custom ini mereka mengakui bahwa Indonesia punya banyak kayu-kayu eksotik, kayu-kayu keras ya, yang frekuensinya nggak kalah sama kayu mereka gitu. Jadi standarisasi dari AHI sendiri ternyata juga bukan nasional lagi bang ya, sudah internasional. Internasional, kita kan harus ngikutin harus ngikutin bahwa ibaratnya lemnya itu harus tahan di 4 musim, sedangkan kita kan ibaratnya tropis. Jadi lem yang dihasilkan di sini nggak mungkin bisa untuk Eropa, kecuali lem juga custom. Akhirnya kami coba bermitra sama pabrik lem, kami pengen lem yang untuk di 4 musim. Pabrik lem buat untuk kami, khusus untuk kami, jadi itu yang kami pakai. Di sistem pengecatan juga dari wood stain, mulai dari pendempulan, semua standar mereka. Ya akhirnya karena udah terbiasa sama itu, lari ke proses. Ya, contoh itu kayak di Indonesia. Di Indonesia itu terbiasa dengan sentimeter untuk ukuran. Kalau di luar pakai kaki, pakai inch, ya kan. Akhirnya terbiasa sama luar. Ya alhamdulillah, berarti kita nambah wawasan, tambah ilmu lagi ya. Kan produk custom ini customernya juga pasti custom bang ya. Boleh dikasih tahu nggak bang, siapa aja musisi yang sudah pernah menjadi klien abang, dan kemana aja sih produk abang ini dipasarkan? Kalau musisi lokal waktu itu tahun ya kira-kira 2 tahun yang lalu ya, kita sempat punya 43 endorse untuk artis lokal, ditambah lebih kurang 5 endorse untuk artis luar. Jadi untuk artis lokal ya kayak Sandi Pasben, Dani Jamrud, ya, terus Obot Zivilia, Konde Samson, banyak lah juta itu. Terus Coklat juga, ya kita mengakomodir drum sesuai keinginan mereka, bukan berdasarkan hanya ke fashion, tetapi ke sound juga. Jadi setiap drummer, setiap jenis musik atau genre itu soundnya beda-beda. Dan mereka nggak bisa dapetin dari major drum pada umumnya. Akhirnya mereka kasih sampel sound, mereka kasih ke saya dengerin, baru
saya nentuin bahwa ini kayunya yang pakai kayu ini, nah, speknya seperti ini, hasilnya kayak gitu. Makanya Ahai itu kenapa agak sedikit lebih mahal? Salah satunya garansi sound. Kalau sound, misalnya Dita pesen drum Ahai, soundnya nggak tercapai, Dita nggak perlu bayar. Oh. Dita hanya bayar ketika sound yang Dita mau tercapai. Itu kenapa Ahai agak sedikit mahal daripada major drum biasa. Kalau ke luar, ya saya rasa udah banyak ya, udah macam-macam lah. Ada beberapa event internasional juga yang kita support ya, kita sponsor. Kayak Ubud Village Jazz Fest itu 4 tahun berturut-turut kita sponsor, dan situ pemain-pemain jazz internasional main di situ. Jadi mulai dari jazz, mau dangdut, mau rock, itu pop, genrenya itu beda-beda. Nah, kita posisi Ahai di situ, bukan hanya sebagai untuk mengakomodir fashion drumnya, tapi untuk ini juga untuk sound terutama ya, kebutuhan drummernya. Sekabendara bermain rebana, riuh mengalun, sejuk sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, Natak Berpantun akan kembali sesaat lagi. Cabut ubi dibikin kelamai, supaya lengkap ditabur kelapa. Masih bersama ditemani Bang Ahai. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut nih Bang ya. Mendirikan sebuah workshop sekaligus padepokan di tempat yang sinyal internetnya aja susah nih Bang. Apa sih Bang tujuannya, dan sekarang ini kan apa-apa tuh serba internet Bang ya? Kalau saya aslinya memang di sini kita. Yang kita ibaratnya kita bikin Drummerland ini aslinya saya orang sini. Jadi pengen sesuatu tampilan yang beda untuk kampung halaman ya. Untuk kampung halaman. Terus memang saat itu kita mencari lahan yang benar-benar alami, karena kita nggak mau tebang pohon. Kita nggak mau tebang pohon karena kita memang butuh udara segar ya. Kita mau deket sungai yang masih alami. Memang kita pengen tahu ikan liarnya apa aja. Jadi lebih membumi ya, kalau kata orang Jawa itu lebih fresh lah ya, lebih alami. Jadi kalau masalah jarak, saya rasa bukan masalah untuk kami, karena kan sekarang baratnya kita sales penjualan bisa lewat online ya, mau lewat Facebook, internet atau website ya, kita bisa. Itu bukan masalah bagi kami, Dita. Karena di tempat ini juga tempatnya nyaman juga Bang ya, bisa ngilangin stres dari kota ya. Akhirnya kan enak. Sinyal nggak dapat, kita nggak diganggu orang, Iya, lebih bener, tenang. Lebih Jadi tenang. kalau tempat ini untuk artis-artis dari Jakarta, mereka senang. Karena pertama tempat kayak gini kan susah ditemuin di kota besar ya. Terus memang di sini tempatnya kita udah nyiapkan tempat untuk perform, kita untuk nyiapkan untuk santai, kita bisa ibaratnya makan bareng. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat desa di sini, kita bisa kumpul ke masyarakat, ngasih tahu tentang cara-cara bertani, pembuatan kompos, pupuk, macam-macam akhirnya gitu ya. Di sini kan terlihat banyak sekali peralatan nih Bang, mesin dan partikel-partikel yang susah dipahami sama orang awam nih. Bisa tolong dijelaskan nggak Bang, ada apa aja sih yang ada di Drummerland Ahai ini Bang? Di Drummerland ini memang kalau sekilas kalau orang awam lihat mesin-mesin kita ya bingung. Karena memang mesin-mesin itu kan kita pesen custom, kita bikin custom, memang khusus untuk pembuatan drum. Yang tahu line produksinya ya kami kan ya. Tetapi kalau misalnya di workshop itu memang untuk orang luar kayak restoran lah, itu dapurnya. Kami hanya menerima kunjungan itu ketika memang tujuannya jelas. Tapi karena apa, di situ banyak kayu-kayu yang mengandung racun juga, kayak gatal-gatal kan, nanti kalau kena kulit langsung kan susah juga. Jadi kalau misalnya kalau yang di Drummerland ini lebih ke tempat dari proses produksi, perform, research,
terus pendidikan alat-alat musik drum. Tetapi karena sekarang masa pandemi, akhirnya kami sedikit melakukan inovasi untuk alat-alat musik lokal, alat musik dambus. Jadi kami didukung dari PT Timah, didukung dari terutama dari Universitas Muhammadiyah. Jadi akademisi, support dari swasta, semuanya kami ajak. Ayo kita sama-sama untuk melestarikan ya. Kita bikin muatan lokal untuk dambus ini menjadi muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Sehingga nanti generasi mudanya bisa tetap eksis ya. Makanya mesin-mesin ini kami robah lagi sedikit. Kami robah sedikit untuk produksi gitar-gitar dambus, terus alat-alat musik tradisional lah ya. Nah, seperti itu kalau sekarang, apalagi Bupati Bangka Induk, karena ini wilayah Bangka Induk, jadi pemerintah daerah melalui Bupati mereka support sekali gitu. Akhirnya kami ngembangin itu gitu. Industri custom seperti ini juga kan tentu membutuhkan tenaga kerja yang punya keahlian khusus Bang ya. Ya. Yang di Bangka ini itu sangat sulit sekali dicari nih Bang. Gimana sih Abang bisa cari orang-orang ini Bang dan mensiasatinya? Ya, gini, karena awalnya juga kan dulu hanya dari teras rumah. Jadi saya dituntut harus bisa untuk mengoperasikan mesin-mesin kayu. Terus saya berprinsip bahwa saya harus tahu dulu nih, baru orang-orang saya. Saya udah prediksi jauh-jauh hari dari 2011 ketika kami pindah hijrah ke Bangka Belitung, nggak mungkin karyawan saya di Jakarta bisa ikut. Akhirnya saya harus nguasain dulu A to Z-nya, saya harus kuasain dulu. Bikin drum band, marching band, gitar, semua saya harus kuasain. Nah, memang benar terjadi akhirnya. Kami harus pindah ke sini. Nah, sekarang tenaga ahli kami itu ya dari lokal semua. Jadi tamatan dari teknik mesin, tamatan dari teknik elektro, itu yang saya pribadi yang latih mereka gitu. Jadi semuanya dari Bang Aha semua, karena kan nggak ada lagi yang dari Jakarta, nggak ada lagi. Ya. Dan sekarang tenaga ahlinya udah khusus semua Bang ya, sudah bisa. Sudah. Sekarang di sini ada 5 orang yang memang jauh dari kebutuhan kita, tetapi dari 5 orang ini rencana kami bahwa ini kita bikin foreman-foremannya, bikin kepala-kepalanya untuk line produksi. Jadi ketika mereka udah paham di line produksinya mereka masing-masing, baru nanti cari tenaga kerja baru ya untuk operator. Tempa kuning si ikan baung, hidangan nganggung di atas daun. Pemirsa tetaplah bergabung bersama kami di Nata Berpantun. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di tiang kabel. Terima kasih masih bersama kami, Nata Berpantun di Drummerland Babel. Bang, kita lanjut nih perbincangan kita. Digital disruption atau gangguan digital ditambah lagi dengan kondisi kita lagi pandemi ini Bang. Kan menjadi pukulan telak nih Bang, bagi industri musik dan berdampak langsung di Abang ya Bang, di industri alat musik. Bagaimana sih Bang Abang mensiasatinya Bang? Memang waktu mulai pandemi, ketika live musik itu mulai dibatasi, boleh jadi terus perkumpulan atau orang-orang hiburan tuh semuanya stuck ya, ditutup ya, termasuk tempat ibadah ditutup. Mulai deh kelimpungan akhirnya karena memang mesin-mesin ini juga kan mesin-mesin yang multi juga ya. Mesin yang multi juga, akhirnya ya kami riset mengenai alat musik lokal. Pikirkan daripada kami diem nunggu terima nasib keadaan, akhirnya manuver. Jadi kami eksplor di pembuatan alat musik tradisional. Jadi waktu itu kami berpikir, kenapa sih alat musik dambus di Babel itu harus mahal? Bisa nggak dibikin murah, ya kan?
Akhirnya kami coba itu. Terus gitar dambus itu kenapa nggak di standar? Akhirnya kami coba untuk bikin standar. Jadi standarnya itu dalam artian bahwa gitar dambus itu bisa untuk dipakai untuk TK, SD, SMP, SMA, umum, profesional. Berarti 4 standar. Jadi ukuran 1/4, setengah, 3/4, 4/4 itu yang kami bikin. Terus murah. Berapa sih murahnya? Ya, kami cari yang terjangkau lah ya. Jadi jauh dari harga gitar dambus yang dibikin dari tangan langsung. Karena kan kita coba untuk industri. Nah, setelah gitar kita bikin, terus line produksi kita bikin, udah selesai riset, permasalahan kedua siapa sih yang ini muridnya? Mana sih bahan ajarnya? Akhirnya kami bikin silabus RPP sendiri. Nah, bikinlah satu komunitas, namanya Komunitas Bangun Desa. Di situ kegiatan-kegiatan diantaranya itu satu. Jadi ngebuat satu muatan lokal wajib di sekolah untuk alat musik tradisional kita. Makanya kami ngelobi untuk ke pemerintah daerah dari Bangka Induk, 4 kabupaten kota lah yang kita lobi. Jadi komunitas yang kami bikin juga bekerja sama dengan PT Timah, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah, termasuk Pemkab Bangka Induk. Mulai kami melakukan riset di pembuatan pupuk sama kompos. Karena background saya juga analis kimia. Jadi sayang punya pengalaman di pembuatan pupuk, pembuatan kompos, akhirnya manuver ke situ. Kalau untuk drum, akhirnya by request, enggak kayak dulu. Kalau dulu kita stok atau kita terima order terus, kalau sekarang by order. Jadi bukannya total berhenti, sampai sekarang juga masih ada order, tapi enggak kayak dulu. Sekarang itu lebih ke Drummerland dipakai oleh komunitas bangun desa untuk pemberdayaan masyarakat, lebih ke sifatnya NGO ya, NGO terus bantu masyarakat supaya ibaratnya mereka punya skill untuk bikin kompos pupuk gitu. Tapi secara overall untuk kami nggak ada masalah untuk pandemi ini. Pandemi ini ya lebih dituntut kreativitas kita untuk menghasilkan sesuatu, itu aja. Ternyata cara survive abang luar biasa bang ya. Iya. Bukan cuman mau mensejahterakan Ahai, tapi ikut mensejahterakan masyarakat sekitar juga ya. Iya, karena kan memang visi misi Drummerland seperti itu kita. Sekarang musisi keimbas pandemi semua. Mulai dari musisi yang pengamen jalanan sampai yang profesional, artis-artis, mereka akhirnya masuk ke studio semua. Jadi memang kayaknya ke depan dituntut era online, ya kan, era online. Jadi ya kita harus ngikutin perkembangan deh. Kalau kita cuman nunggu terus secara masif jualan seperti kayak dulu, ya sulit. Terima kasih Bang Ahai ya, nggak terasa kita sudah berbincang dari tadi, ya, sudah banyak sekali informasi yang Abang berikan. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Ahai. Terima kasih Rita, sama-sama, terima kasih. Sama-sama Bang Ahai. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bang Arif Hidayat alias Bang Ahai. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Masang fajur dapatnya 5, takkan habis dimakan sendiri. Tidak terasa 30 menit bersama, tiba waktunya pamit undur diri. Rayuan senja di padang savana, lepaskan gundah si biang nestapa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.